Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 DAAIF 4203. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas kami yaitu maze puzzle dengan topik maze puzzle. Nah, permasalahannya adalah misalkan ada sebuah labirin. Labirin ini nanti direpresentasikan dengan gambar, misalkan diilustrasikan dengan gambar misalkan seperti ini. Nah, labirin ini mempunyai luas atau dimensi n kali n. Jadi kolom dan barisnya itu sama. Nah, eh, nantinya labirin ini akan direpresentasikan dengan matriks dua dimensi yang nanti pada implementasi programnya, implementasi codingannya akan direpresentasikan dengan array dua dimensi. Nah, dari jalan masuknya itu berada pada koordinat 0,0, sedangkan jalan keluarnya berada pada koordinat n-1, n-1. Nah, dapat dilihat di gambar ini kalau ada blok yang berwarna abu-abu tua dan putih. Nah, abu-abu tua ini melambangkan blok yang tidak dapat dilewati atau jalan buntu, sedangkan blok putih ini melambangkan blok yang bisa dilewati oleh pengguna. Nah, ini representasi matriks binernya. Jadi hanya menggunakan 1 dan 0 sebagai elemennya. 1 itu melambangkan jalan yang bisa dilewati, sedangkan 0 melambangkan jalan yang tidak bisa dilewati atau blok yang abu-abu ini. Nah, jika dilihat dari labirin tersebut dapat ditemukan atau langkahnya menuju jalan keluarnya itu seperti ini, seperti garis yang merah ini. Nah, solusi yang garis merah ini juga dapat direpresentasikan dengan matriks biner, yaitu seperti ini. Lalu, analisis dan strategi penyelesaian. Strategi penyelesaian yang kami buat adalah pengguna atau pengunjung labirin tersebut hanya dapat berjalan ke arah kanan atau sumbu X positif, atau jalan ke arah bawah atau searah sumbu Y negatif. Karena seperti yang kita lihat tadi ini, labirinnya kan jalan masuknya di pojok kiri atas, sedangkan jalan keluarnya di pojok kanan bawah. Jadi yang cocok itu adalah jalan ke kanan atau jalan ke bawah. Nah, presedensnya atau urutan langkah pergerakannya itu yang pertama jalan ke kanan. Kalau tidak bisa, jalan ke bawah. Kalau tidak bisa juga, lakukan backtracking. Nah, ini algoritma secara intuitifnya. While belum ketemu jalan keluar, do if bisa jalan ke kanan, maka jalan ke kanan dengan rekursif. If bisa jalan ke bawah, maka jalan ke bawah. Maaf, ini di sini salah ketik. Maksudnya ini jalan ke bawah. Lalu, jika tidak bisa keduanya, maka lakukan backtracking. Nah, ini ilustrasi gambar dari langkah-langkah dari jalan masuk menuju jalan keluar. Misalkan titik hitam ini adalah pengunjung. Pengunjung mengecek ke kanan apakah bisa jalan. Karena dia bisa, maka dia jalan ke kanan. Nah, lalu dia mengecek ke kanan lagi. Karena tidak bisa, maka dia ngecek ke bawah. Karena bisa, maka dia jalan ke bawah. Nah, ini sama, dia cek ke kanan tidak bisa, cek ke bawah, bisa, maka jalan ke bawah. Nah, ini cek ke kanan bisa, maka dia jalan ke kanan. Ini juga cek ke kanan bisa, maka dia jalan ke kanan. Cek ke kanan lagi juga bisa, maka dia jalan ke kanan. Nah, pada saat ini, kan sudah tidak bisa nih, sudah array out of bound. Sudah di luar jangkauan si labirin ini. Maka dia cek ke kanan, kan tidak bisa. Maka dia cek ke bawah. Cek ke bawah juga tidak bisa. Maka dia lakukan backtracking. Nah, tadi kan jalan ke kanan sudah dilewati. Maka dia hanya sekarang cek ke bawah saja. Jalan ke bawah juga tidak bisa, maka lakukan backtracking lagi. Nah, tadi juga udah cek ke kanan kan sudah bisa, sudah dilewati dan buntu, maka dia sekarang tinggal cek ke bawah. Nah, karena ke bawah bisa, maka dia jalan ke bawah. Cek lagi ke kanan, tidak bisa, cek ke bawah ternyata bisa, maka jalan ke bawah. Cek ke kanan, bisa, maka dia jalan ke kanan. Lalu cek ke kanan, bisa, dia jalan ke kanan.
Nah, pengunjung sekarang sudah mencapai jalan keluar, maka uh, langkah penyelesaian atau langkah mencari solusi dari jalan masuk ke jalan keluar sudah selesai. Oke, nah sekarang kita masuk ke programnya. Kami di sini menggunakan C++ tanpa GUI, jadi programnya hanya berjalan di CMD. Kita punya beberapa fungsi dan prosedur. Yang pertama adalah prosedur print solution. Print solution ini untuk mengoutputkan matriks solusi dari labirin yang ada, dari labirin yang diinputkan. Lalu yang kedua ada function isSave. isSave ini untuk mengecek apakah koordinat X dan Y itu masih berada dalam koordinat labirin atau bisa dibilang tidak. Apakah si X, Y ini array out of bound atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada fungsi cari jalan. Nah, ini udah mulai masuk ke fungsi utamanya. Fungsi untuk mencari solusinya. Nah, di dalamnya ini ada inisialisasi matriks solusi. Sebenarnya ini tidak terlalu perlu. Lalu ada pengecekan. Ini memanggil fungsi yang di bawahnya, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, jika dia koordinat 0,0 ini bukan merupakan jalan atau merupakan jalan buntu, maka sudah pasti solusinya itu tidak ada atau solution doesn't exist. Dan langsung mengoutputkan ini. Langsung mengoutputkan si matriks solution yang 000 ini. Nah, lalu ada fungsi lanjutannya. Fungsi lanjutannya ini mengimplementasikan fungsi algoritma rekursif. Ya, jadi yang pertama, ini yang seperti tadi saya bilang ini. Oh, ini dulu. Ini dulu jika dia jika dia koordinat X dan Y ini merupakan langsung jalan keluar, maka dia langsung mereturnkan true. Dan lalu jika dia tidak langsung jalan keluar koordinat si X, Y-nya ini, maka dia cek dulu dengan precedence yang tadi saya sebutkan di slide yang tadi. Yaitu ini yang pertama, jika dia X plus 1 ini maksudnya jalan ke kanan. Jika dia jalan ke kanannya bisa, maka dia return true. Maka dia jalan ke kanan. Kalau nggak bisa, dia cek lagi. Y plus 1 ini jalan ke bawah. Nah, jika tidak bisa juga, maka backtracking dengan menolkan lagi elemen dari array 2 dimensi yang tadi dikunjungi. Nah, begitu sampai ketemu jalan keluarnya dengan algoritma rekursif. Nah, contohnya ini kami mempunyai dua contoh, yaitu matriks 5x5 dengan matriks 10x10. Ini misalkan ada variabel labirin n-nya ini sudah kami define di headernya ini, define n5. Nah, jika ini matriks yang ini saya jalankan, maka akan menghasilkan solusi sebagai berikut. Lalu, jika matriks ini, matriks yang kedua kita jalankan, yaitu matriks 10x10-nya, ini saya hapus dulu komennya. Lalu di headernya kita ganti jadi define n10. Maka jika dijalankan, akan menghasilkan solusi sebagai berikut. Ya, jadi itu demonstrasi programnya. Saya kira cukup sekian video kami di sini, video kami. Lengkapnya bisa dicek di laporan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.